Halo, perkenalkan nama saya Monika Kristina Sinaga, NIM 2021010006 dari Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan menjelaskan hasil dari kerjaan saya. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu tentang materi upaya pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM dengan memanfaatkan e-commerce. Baiklah, saya akan menjelaskan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau yang dikenal dengan istilah Information dan Communication Technology atau ICT, dan internet telah merambah berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali di bidang bisnis dan perdagangan. Dengan adanya internet dan ICT, proses pemasaran dan penjualan dapat dilakukan kapan saja tanpa terkait ruang dan waktu. Salah satu penerapan ICT dan internet dalam bidang bisnis dan perdagangan adalah electronic commerce atau e-commerce. E-commerce dapat didefinisikan sebagai aplikasi dan penerapan dari e-business atau e-business yang berkaitan dengan transaksi komersial seperti transfer dana secara elektronik, SCM atau supply chain management, pemasaran atau marketing atau pemasaran online atau online marketing. Pemasaran transaksi online atau online transaction processing, penukaran data elektronik atau electronic data interchange atau ADI atau pemasaran produk dan lain-lain. Pemanfaatan dan keuntungan menggunakan e-commerce adalah untuk media promosi dalam rangka untuk meningkatkan volume penjualan baik untuk penjualan online maupun komersial, atau dikutip dari Jensen 2006 dan Supardi dari 2009. Oke, saya akan menjelaskan di sini tentang usaha kecil dan menengah atau UKM. Usaha kecil dan menengah atau UKM adalah salah satu bentuk usaha yang dilihat dari skalanya usaha rumah tangga, dan usaha kecil hanya mempunyai jumlah pegawai antara 1 sampai 19 orang. Usaha kecil dan menengah atau UKM merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dan memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UKM terhadap tenaga kerja yang besar dan dekat dengan rakyat kecil. Statistik pekerjaan Indonesia menunjukkan bahwa 99,5% tenaga kerja Indonesia bekerja di bidang UKM. Hal ini sepenuhnya disadari oleh pemerintah, sehingga UKM termasuk dalam salah satu fokus program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan pemerintah terhadap UKM dituangkan dalam sejumlah undang-undang dan peraturan pemerintah. Pemakaian teknologi informasi atau IT yang memasarkan produk UKM telah berhasil dikembangkan oleh sejumlah negara seperti Cina, Jepang, India, bahkan Konfederasi Industri India atau Confederation of India Industry atau CII. Meliris hasil survei yang memperlihatkan bahwa peranan teknologi informasi atau IT telah mengubah peruntungan segmen UKM di India. Menurut hasil survei tersebut, penggunaan IT di kalangan UKM telah menghasilkan peningkatan pendapatan yang signifikan, yakni 78% dari responden mengidentifikasikan peningkatan pendapatan akibat penggunaan IT. Sementara itu di Cina menerapkan IT sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing penjualan produk UKM-nya. Internet marketing adalah proses pembentukan dan pemeliharaan hubungan dengan konsumen melalui kegiatan-kegiatan online dengan memfasilitasi
pertukaran ide, produk, dan jasa yang memuaskan kedua pihak. UKM perlu dikembangkan menurut Kurniawan 2009 karena 1. UKM menyerap banyak tenaga kerja. 2. UKM memegang peranan penting dalam ekspor non-migasih yang pada tahun 1990 mencapai 1.031 juta US$ atau menempati ranking kedua setelah ekspor dari kelompok aneka industri. Ketiga, adanya urgensi untuk struktur ekonomi yang membentuk piramida yang menunjukkan adanya ketimpangan yang lebar antara pemain kecil dan besar dalam ekonomika Indonesia. Banyaknya UKM akan menyebabkan perekonomian yang kuat karena terbukti bahwa UKM paling tahan terhadap krisis. Menurut Kuncoro 2008, masalah dasar yang dihadapi UKM menurut Kurniawan 2009 adalah 1. Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. Kedua, kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan. Ketiga, kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Keempat, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil atau sistem informasi pemasaran. Sedangkan menurut Hafsa 2004, masalah UKM adalah sebagai berikut. Dari faktor internal, 1. Kurangnya permodalan. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Kedua, sumber daya manusia atau SDM yang terbatas. Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun-menurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya. Sedangkan usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Di samping itu, dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. 3. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik. Sedangkan dalam faktor eksternal, 1. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. Kebijaksanaan pemerintah untuk kembangkan usaha kecil dan menengah atau UKM meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif.
Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan pengusaha-pengusaha besar. Kedua, terbatasnya sarana dan prasarana. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Ketiga, implikasi otonomi daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pemungutan baru yang dikenakan pada usaha kecil dan menengah atau UKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi, maka akan menurunkan daya saing usaha kecil dan menengah atau UKM. Keempat, perdagangan bebas. Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku tahun 2003 dan APEC tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dengan perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau usaha kecil dan menengah atau UKM dituntut untuk melakukan proses produksi yang kondusif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas, isu lingkungan, dan isu hak asasi manusia atau HAM, serta isu ketenaga kerjaan. Kelima, sifat produk dengan lifetime pendek. Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fashion dan kerajinan dengan lifetime yang pendek. Keenam, keterbatasan akses pasar. Keterbatasan akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan serta kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional. E-commerce. 1. Konsep dasar e-commerce. E-commerce atau electronic commerce atau perniagaan elektronik merupakan bagian dari electronic business atau bisnis yang dilakukan dengan menggunakan electronic transmission. Sedangkan menurut Karmawan 2010, e-commerce adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan elektronik atau elektronik berbasis jaringan digital sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik dari antara dua buah institusi atau business to business dan konsumen langsung atau business to consumer, melewati kendala ruang dan waktu yang selama ini merupakan hal-hal yang dominan. Perkembangan media ini merupakan paling pesat dibanding dengan media lain dalam mendukung e-commerce. Ada dua faktor pendukung yang menyebabkan internet berkembang lebih cepat dalam mediasi e-commerce, yakni 1. Internet memiliki jangkauan yang sangat luas, murah, cepat, dan mudah diakses oleh publik. Kedua, internet menggunakan elektronik data sebagai media penyampaian pesan atau data sehingga dapat dilakukan pengiriman
dan pemesanan, pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik, analog maupun digital. 2. E-commerce untuk pengembangan UKM. Untuk terus meningkatkan daya saing UKM serta untuk mendapatkan peluang ekspor dan peluang bisnis lainnya, salah satu cara atau strategi yang dapat dilakukan adalah dengan pemanfaatan perkembangan informasi dan komunikasi teknologi atau ICT. Atau pemanfaatan ICT yang banyak digunakan adalah e-commerce. Dari situs Kementerian Koperasi, usaha kecil dan menengah yang berhubungan langsung dengan pembinaan UKM, yaitu http://www.depkop.id. 2. E-commerce untuk pengembangan UKM. Untuk terus meningkatkan daya saing UKM serta untuk mendapatkan peluang ekspor dan peluang bisnis lainnya, salah satu cara atau strategi yang dapat digunakan adalah pemanfaatan perkembangan informasi dan komunikasi teknologi atau ICT. Pemanfaatan ICT yang banyak digunakan adalah e-commerce. Dari situs Kementerian Koperasi, usaha kecil, menengah, dan yang berhubungan langsung dengan pembinaan UKM atau http://www.depkop.go.id. Guna memasarkan produk, para pengusaha UKM mempunyai link dengan beberapa portal atau website yang memfasilitasi hal tersebut. Misalnya, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Kementerian KUKM mempunyai situs www.sentraukm.com yang berisi beberapa industri secara kerajinan, peternakan, sandang, perikanan, makanan, dan minuman, dan lain-lain. Pada situs ini isinya cukup lengkap. Cara memesan, info tentang perusahaan dan produk tersedia. Tetapi situs ini hanya berbahasa Indonesia. Tidak tersedia pilihan bahasa asing, misalnya Inggris atau Kementerian Koperasi dan UKM di 2010. Selain itu, situs Kementerian UKM ini dapat link pada www.smekda.com atau Small Medium Enterprises dan Comparative BDS atau Business Development Service, yaitu para pengusaha UKM yang ingin memasarkan produknya research development atau agensi. Situs ini mempunyai pilihan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan di situs ini bisa dibuka portal disertai gambar produk dan informasi tentang perusahaan tersebut lengkap dengan alamat email sehingga memudahkan untuk berhubungan. Dari situs Kementerian UKM juga dapat link pada situs Indonesian Products atau www.indonesian products. Situs ini berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mempunyai menu yang hangat yang lebih lengkap dengan adanya jadwal acara pemeran produk UKM, pilihan produk yang mudah diakses dan tampilan lebih menarik. Yang menarik juga dapat mengunjungi situs www.archive.tw. Situs ini merupakan situs APEK lokal Cultural Industry Virtual Exposition. Pada situs ini yang indah
ini, Anda dapat melihat aneka kerajinan tangan dari berbagai negara di Asia dan Pasifik yang disajikan dengan menarik, dan tidak lupa pula dilengkapi informasi kontak person. Kesimpulan, untuk meningkatkan daya saing UKM serta untuk mendapatkan peluang ekspor dan peluang bisnis lainnya, dapat dilakukan dengan pemanfaatan perkembangan information and communication technology atau ICT, utamanya e-commerce. Tidak hanya memanfaatkan internet sebagai alat untuk melakukan promosi atau mencari peluang bisnis, tetapi juga harus ditimbangi dengan pengolahan administrasi yang baik melalui penggunaan software yang tepat. Perlu dilakukan pengembangan website dan e-commerce sebagai sarana untuk promosi dan pemasaran produk usaha, sehingga akan meningkatkan volume penjualan dan meningkatkan pendapatan. Peningkatan pendapatan ini pada akhirnya akan mengembangkan usaha kecil dan menengah tersebut. Di sisi lain, Kementerian Koperasi dan UKM juga perlu terus memacu UKM yang ada agar dapat menggunakan sarana yang ada di www.depkop.go.id untuk memasarkan dan menampilkan produk-produknya. Sekian dari presentasi saya, lebih kurangnya saya minta maaf.